Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Manjada Wajada, mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan baik dan sehat. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin. Masih dalam segmen rezeki berlimpah berkah. Kali ini kita akan mengkaji bersama cara mengubah kesulitan hidup menjadi rezeki berlimpah berkah. Kombinasi jalur langit dan jalur bumi. Bagaimana kita menganggap segala kesulitan dan ujian yang Allah turunkan kepada kita? Apa jalur bumi yang harus kita lakukan? Dan amalan-amalan langit yang akan mempercepat untuk mengubah kesulitan hidup menjadi rezeki berlimpah berkah. Simak sampai akhir. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman sekalian yang selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Ahlan wa sahlan. Sahabat Manjada Wajada, kita mulai dengan apa sih ujian, apa sih kesulitan? Hakikat dari ujian, hakikat dari kesulitan hidup itu adalah cara Allah untuk melihat kesungguhan kita, cara Allah untuk melihat upaya apa yang kita lakukan, dan cara Allah untuk menjadikan kita lebih kuat, lebih tangguh, lebih sabar. Sehingga apa? Setelah kita lulus dari ujian, Allah akan angkat derajat kita lebih tinggi. Ujian ini ada pada setiap fase kehidupan kita. Mulai dari kita lahir, kita belum bisa makan, kita masih menyusu ke ibu kita. Nah, itu kita belajar makan, belajar merangkak, belajar duduk, belajar berjalan. Itu semua ada kesulitan-kesulitan yang bisa kita lalui, bisa kita lewati. Itu semua adalah cara Allah untuk menguji kita agar setelah kita bisa lulus dari ujian itu, kita bisa naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi Ustaz Akbar, bagaimana cara mengubah kesulitan-kesulitan hidup, kesulitan dalam masalah rezeki, kesulitan dalam masalah keturunan, kesulitan dalam cara kita mendidik anak, kesulitan dalam pekerjaan, banyak sekali kesulitan-kesulitan hidup ini. Gimana ya Allah? Kita cari jalan keluarnya. Gimana caranya? Apa ada caranya? Dalam Islam itu tuntunannya seperti apa? Nah, ini dia, kita akan kaji dari dua cara. Bagaimana cara bumi kita menyelesaikan kesulitan itu, dan yang kedua adalah bagaimana kita menyelesaikannya dengan cara langit, melakukan amalan-amalan langit. Sahabat Manjada Wajada, jalur langit dan jalur bumi ini saya bagi menjadi beberapa bagian. Sekarang jalur bumi dulu saya bagi menjadi 3 bagian besar, yaitu pertama, sikap mental kita harus positif. Yang kedua, belajar dari para nabi dan para pendahulu, pejuang-pejuang yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga, itu adalah bagaimana kita selalu berikhtiar, tetap berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dari kesulitan. Sedangkan jalur langit itu ada 4. Yang pertama itu adalah husnuzon kepada Allah. Yang kedua itu adalah selalu berdoa kepada Allah. Yang ketiga itu adalah beristighfar. Dan yang keempat itu adalah bersedekah. Kita mulai dari amalan-amalan bumi. Yang pertama yaitu sikap mental yang positif. Sikap mental yang positif ini terdiri dari 2.
yaitu sabar dan berhenti mengeluh. Apa sikap mental yang positif? Yang pertama itu adalah sabar. Sabar itu apa? Sabar itu berlapang dada, menerima semua ketentuan, menerima semua ujian, menahan diri dari emosi, kesedihan, dan berputus asa dari berbagai macam kesulitan hidup. Lalu kemudian percaya bahwa apa yang diturunkan Allah itu adalah untuk kebaikan kita. Sabar ini penting sekali karena tanpa kesabaran kita tidak akan pernah bisa melakukan semuanya dengan baik. Dalam hidup ini butuh kesabaran. Kesabaran dalam bekerja, kesabaran dalam berusaha, kesabaran dalam berumah tangga, kesabaran dalam mendidik anak, semuanya butuh kesabaran. Kalau kita misalnya mendapatkan kesulitan dalam hal apapun, misalnya usaha kita itu kok belum naik-naik, ya memang butuh sabar. Terkadang kita sudah lakukan sebaik-baiknya, tapi Allah masih belum kasih rezeki, ya kita sabari saja, tekuni saja. Kita berlapang dada terhadap semua ujian itu, insya Allah suatu saat kalau kesabaran kita sudah hebat, Allah pasti kok kasih jalan keluarnya. Allah kasih rezekinya kalau sudah saat yang tepat. Mungkin Allah masih terus menguji sesabar apa kita. Karena itu tetaplah istiqomah dalam kesabaran. Sabar itu luar biasa pahalanya. Ayat surat Al-Baqarah 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiris sabirin. Dan berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Berilah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Karena memang tanpa kesabaran, hidup akan semakin sulit. Tanpa kesabaran, semuanya akan jauh lebih sulit. Kita hidup ini sudah banyak kesulitan, banyak masalah. Kalau tidak sabaran, itu akan tambah-tambah masalah. Maka sabar ini menjadi mutlak penting. Dan dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dan ketahuilah sungguhnya pertolongan Allah itu akan datang bersama dengan kesabaran, dan jalan keluar itu datang bersama kesulitan, dan sesungguhnya bersama setiap kesulitan itu ada kemudahan. Hadis riwayat Ahmad. Kalau kita sabar, Allah akan kasih kemenangan, kasih jalan keluar, kasih kemudahan dari setiap kesulitan yang kita alami. Karena sabar itu adalah kunci untuk menuju jalan keluar. Sikap mental kedua yang mesti kita lakukan adalah berhenti mengeluh. Memang manusia ini diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Surat Al-Ma'arij ayat 19-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal insana khuliqa halu'a. Idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu khairu manu'a. Sesungguhnya manusia diciptakan berkeluh kesah. Kalau dia diberikan kesulitan, dia mengeluh. Dan kalau dia diberikan kebaikan, ia amatlah kikir. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita, kalau kita berhenti mengeluh, ini akan menjadi kekuatan kita, akan menjadi sesuatu yang luar biasa, akan meneguhkan diri kita. Kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih kuat menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan tanpa keluhan. Kalau mengeluh, itu akan menghabiskan energi kita dan nyebelin orang yang mengeluh terus itu. Maka berhenti mengeluh. Karena setiap apa yang kita keluarkan itu adalah doa. Kalau keluhan kita negatif, maka itu yang akan menjadi doa kita. Jangan sampai kita keluar keluhan-keluhan negatif yang justru akan mempersulit hidup kita. Amalan bumi yang kedua itu adalah belajar dari orang-orang yang berjuang dalam kesulitan. Kalau dari kisah Nabi, salah satu yang paling hebat itu adalah kisahnya Nabi Ayub. Kisah diuji kesabaran. Sakit kulit, seluruh tubuhnya, sampai keluarganya juga menjauhinya.
Tapi Ayub tetap sabar. Dikisahkan dalam surat Shad ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna wajadnahu sabira. Ni'mal 'abdu innahu awwab. Kami mendapatkannya sebagai seorang yang sabar. Sungguh dia adalah sebaik-baik hamba. Dan dia orang yang sangat taat kepada Tuhannya. Ini adalah cerita bagaimana Ayub ini dengan kesabaran yang luar biasa, berjuang terus-menerus sampai kemudian akhirnya disembuhkan oleh Allah. Kisah perjuangan Nabi Musa melawan Fir'aun itu juga adalah kesulitan yang luar biasa. Kesulitan-kesulitan hidup tidak pernah membuat mereka, para nabi ini, orang-orang yang menyerah. Lalu kemudian berhenti berdakwah. Dan tentu kisah paling spektakuler adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan di Jazirah Arab zaman jahiliyah yang luar biasa, di mana akhlak, adab benar-benar tidak ada akhlak, tidak ada adab di sana. Zaman barbar, perang satu suku dengan suku yang lainnya. Anak-anak dibunuh, Masya Allah, nggak ada penghargaan terhadap orang. Nah, Nabi diturunkan di sana. Dan 10 tahun Nabi berdakwah. Itu luar biasa penderitaan beliau. Di Taif kalau kita lihat, itu kisah Nabi dilempari batu, dilempari kotoran. Tapi Nabi tetap bersabar, tetap berjuang, tetap teguh pendirian. Akhirnya diminta hijrah ke Madinah. Hanya puluhan orang. Bayangkan, 10 tahun itu hanya beberapa puluh orang yang bisa ikut Islam bersama Nabi Muhammad. Tapi alhamdulillah ketika hijrah ke Madinah, dimulailah peradaban. Maka namanya Madinah peradaban. Nah itu karena apa? Karena kesulitan tidak pernah kemudian dijadikan sebagai alasan untuk mundur. Al-Insyirah ayat 6. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Bahwa sesungguhnya pada setiap kesulitan itu ada kemudahan. Dan pada setiap kesulitan itu ada kemudahan. Itulah yang Allah turunkan. Ayat yang itu menjadi ayat yang juga pembelajaran buat kita. Bahwa setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada kesulitan pasti ada jalan keluar yang sudah Allah siapkan buat kita. Jadi jangan pernah ragu dengan Allah, tetap yakin bahwa Allah pasti akan ada jalan keluar. Dan tentu kita juga bisa belajar dari orang-orang yang ada di sekitar kita, orang-orang yang kesulitan dalam hidup, berjuang terus berjuang sampai sukses. Pengusaha-pengusaha yang sukses pasti pernah gagal, dan kegagalan itu tidak pernah membuat mereka berhenti, tapi kegagalan itu menjadi pelajaran untuk bagaimana bangkit menjadi lebih baik. Saya, karena lingkungan saya banyak pergi ke pesantren-pesantren memberikan seminar motivasi. Nah itu kiai-kiai itu luar biasa. Mulai dari nol, nggak punya uang, tapi berjuang hebat sekali. Perjuangan yang hebat, pelan-pelan pesantrennya. Ada yang mulai dari 1 orang, ada yang mulai dari 5 orang, ada yang mulai dari 10 orang santrinya. Berjuang terus-menerus, akhirnya sekarang sudah terus tumbuh dan berkembang. Karena apa? Kesabaran dan keteguhan hati. Yakin bahwa Allah akan menolong. Jadi teman-teman sekalian, itulah jalur langit kedua. Kita belajar dari orang-orang yang susah di sekitar kita, dari para nabi yang pernah diuji dengan ujian yang sangat hebat. Mereka berhasil keluar dan Allah akan selalu kasih jalan keluar. Sahabat Manjada Wajada, amalan bumi, jalur bumi yang ketiga untuk bagaimana kita ini bisa menjadikan kesulitan, mengubah kesulitan menjadi keberlimpahan rezeki adalah dengan terus berikhtiar dan berusaha. Tentu ikhtiar ini adalah kerja keras, tapi tidak semata-mata kerja keras. 2 hal yang harus kita lakukan dalam ikhtiar ini. Yang pertama, belajar dari masa lalu. Al-Hasyr ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai akal, mempunyai penglihatan.
Kita di sini ada kesulitan, ada kesusahan, ada tantangan, ada ujian. Tentu kita harus cari apa sih penyebabnya. Hal-hal apa yang menyebabkan kita gagal, hal-hal apa yang menyebabkan kita sulit. Fa'tabiru. Coba kita belajar. Belajar mengapa itu terjadi. Apa penyebabnya. Sehingga kita paham. Sehingga kita bisa belajar. Dalam hidup ini kan tidak ada kegagalan. Kalau kita itu belum berhasil, itu kita mendapatkan pelajaran berharga. Hitung-hitung ongkos belajar kita. Kita belajar dari kegagalan itu agar bisa apa? Bisa naik kelas, step up. Yang penting itu kan kita melangkah lagi lebih baik. Belum berhasil sekarang, ya kita perbaiki, kita melangkah lagi. Karena kalau kita belajar dari semua kegagalan kita akan menjadi lebih pintar. Kita akan menjadi lebih tangguh. Kita akan menjadi lebih paham. Oh, kemarin begini gagal, maka kita harus antisipasinya bagaimana. Karena itu belajar yang kedua itu adalah jangan mengulangi kesalahan yang sama. Jangan sampai kita ini masuk ke dalam lubang yang sama 2 kali. Kalau kemarin yang menyebabkan kita gagal itu apa, maka ayo kita perbaiki. Besok kita lakukan dengan strategi yang baru, besok kita lakukan dengan cara yang berbeda, sehingga kita ini bisa memperbaiki diri. Jangan kita tahu bahwa itu sudah salah, itu sudah langkah kita keliru, itu tidak berhasil, terus saja kita lakukan yang sama. Itu namanya kita tidak belajar. Hidup itu adalah untuk belajar. Itulah kenapa kemudian ada ujian, kita gagal dalam satu ujian ini tidak apa-apa. Itu pembelajaran biar berikutnya kita berhasil. Sahabat Manjada Wajadah, kalau tadi 3 langkah untuk jalur bumi, maka jalur sekarang yang akan kita bahas adalah jalur langit. Jalur langit ini ada 4. Yang pertama itu adalah husnuzon kepada Allah. Yang kedua itu adalah berdoa. Ketiga beristighfar. Yang keempat itu adalah bersedekah. Kita mulai dari yang pertama, yaitu husnuzan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana inda dhanni abdi bi. Sesungguhnya aku seperti apa yang disangkakan hamba kepadaku. Jadi Allah itu kalau kita anggap baik, prasangka kita baik, maka Allah kan baik. Tapi kalau Allah itu kita anggap pemarah, Allah itu kita anggap tidak baik, Allah itu memberikan rezeki yang tidak baik kepada kita, Allah itu pemberi azab, Allah itu kasar, Allah itu pilih kasih, ya itu akan seperti itu. Semakin kita husnuzon, semakin kita berprasangka baik kepada Allah, Allah itu akan berprasangka baik kepada kita. Kalau kita dekat, Allah akan lebih dekat. Kalau kita berdoa, Allah akan kasih. Kalau kita berzikir, mengingat Allah, Allah akan ingat kita. Kalau kita memohon ampun, Allah akan ampuni kita. Nah ini ada saling mendekat kita kepada Allah. Maka tetap berhusnuzon, tetaplah kita ini berprasangka baik bahwa apa yang sudah menjadi ketetapan Allah, inilah yang terbaik buat kita. Kadang-kadang kita merasa bahwa ini kok nggak bagus buat kita. Percayalah, Allah yang maha tahu. Kadang-kadang apa yang baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Sebaliknya kadang-kadang yang buruk menurut kita belum tentu juga buruk menurut Allah. Kenapa? Allah maha tahu kok. Allah maha tahu. Kan kita baru mengetahui sepotong peristiwa, tapi Allah kan mengetahui keseluruhan hidup kita dari awal sampai akhir nanti kita seperti apa. Jadi Allah tahu nanti kedepannya seperti apa, yang akan terjadi berikutnya seperti apa. Kalau ini terjadi, maka akibat berikutnya seperti apa itu tahu. Ketika Allah tahu apa yang akan terjadi berikutnya, maka yang kita lakukan itu adalah percaya saja Allah itu memberikan yang terbaik buat kita. Ketetapan Allah, takdir Allah, itu kita ridho saja, terima saja dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kerelaan, insya Allah itu akan memberikan ridho Allah kepada kita. Kalau Allah ridho kepada kita, apa sih yang
tak bisa di mata Allah. Kun fayakun. Pasti jadi. Pasti kasih jalan keluar. Pasti bisa Allah kasih balikkan ya. Allah kasih rezeki, Allah balikkan. Itu gampang sekali buat Allah itu. Maka ridho saja dengan apa yang ditetapkan Allah, husnuzan, bahwa semua yang dikasih Allah yang terbaik, husnuzan, bahwa selalu ada hikmah di balik semua peristiwa. Jalur langit yang pertama itu adalah selalu husnuzan kepada Allah. Sekarang kita masuk jalur langit yang kedua, yaitu selalu berdoa kepada Allah. Janji Allah ini. Surat Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan ketika Tuhanmu berkata, mintalah kepadaku, aku akan mengabulkan permintaanmu. Surat Ghafir ayat 60. Ini janji Allah ini. Dan Allah itu tidak akan pernah mengingkari janji. Allah itu pasti menepati janjinya. Maka kita banyak-banyak berdoa. Berdoa itu menggedor pintu langit, ya Allah. Mudah-mudahan Engkau berikan aku rezeki yang berkah. Engkau berikan aku rezeki yang halal. Engkau berikan aku kecukupan untuk selalu mendapatkan rezekimu yang baik. Dengan demikian doa-doa kita insya Allah akan sampai. Ikhtiar tadi sudah, jalur bumi sudah. Lalu kita gedor pintu langit diiringi dengan doa. Kalau hidup kita itu selalu begitu ya. Ada ikhtiar kita, ada doa kita. Maka dua hal ini akan bersatu. Akan bersatu membentuk satu kekuatan hebat. Kekuatan spiritual kita, kekuatan energi kerja keras kita. Itu yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang kuat. Rezeki kita insya Allah akan selalu ditambahkan. Kalau kita bisa menjadi orang-orang yang selalu berikhtiar, diiringi dengan doa. Doa kita kuatkan. Kalau kemarin-kemarin kita doa, itu zikir kita itu hanya setelah sholat, setelah ini. Tambahin, pagi petang kita zikir. Apa aja zikirnya Pak Akbar? Apa saja? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Zikir Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyum, ya Ghaffar, ya Fattah. Apa saja. Zikir perbanyak pagi sore. Sholat duha, sholat malam kita zikir. Doa banyak-banyak. Kita gedor pintu langit, ya Allah. Sampai Allah malu kalau nggak kasih ke kita karena kita kebanyakan doa. Ini ada hadisnya ini. Kita berdoa, kita gedor pintu langit sebanyak-banyaknya sampai Allah malu kalau nggak kasih karena kita kebanyakan doa. Insya Allah jalur langit dan jalur bumi ini kalau kita barengin, rezeki itu akan deras turun pada kita. Amalan ketiga untuk jalur langit itu adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah. Ini artinya juga kita menghindari maksiat. Istighfar itu tidak hanya dalam kata-kata kan. Istighfar itu dengan perbuatan kita. Hati kita, pikiran kita. Kita mengakui bahwa kita telah berbuat dosa. Dan berjanji bahwa kita tidak akan pernah mengulanginya. Ini ada satu ayat yang menurut saya menarik sekali. Surat Nuh ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dan aku berkata, Nabi Nuh memohon ampunan kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kalau kalian beristighfar, Allah akan menurunkan hujan deras dari langit, lalu akan memperbanyak harta kalian, akan memperbanyak anak-anak keturunan kalian, menyediakan jannah
kebun-kebun, dan juga menyediakan sungai-sungai untuk mengaliri kebun-kebun itu. 5 hal yang Allah janjikan kalau kita beristighfar. 1, hujan deras, rezeki yang mengucur deras dari langit. Yang kedua, kita akan diperbanyak harta kita. Harta ini jelas-jelas. Allah itu ngomong langsung, harta, amwal. Malun jamaknya amwal, ini harta yang banyak. Dan banin, keturunan yang banyak. Serta kebun, dikasih kebun. Kebun itu kalau dulu itu adalah sumber penghasilan. Kalau sekarang berarti bisnis, usaha kita. Allah akan kasih besar usaha kita. Dan anhar, sumber-sumber yang mengaliri kebun itu. Sumber-sumber penghasilan yang akan mengaliri kebun itu. Jadi beristighfar kita banyak-banyak. Kita jauhi dosa, karena dosa itu penghalang rezeki. Kalau kita jauhi dosa, insya Allah segala kesulitan itu akan hilang. Karena semua kesulitan hidup itu adalah karena dosa kita. Semua kesempitan hidup itu adalah karena maksiat kita. Dan amalan yang keempat, untuk jalur langit itu adalah bersedekah. Sedekah itu sudah banyak sekali ayat-ayatnya, bahwa kalau kita sedekah itu akan dilipat gandakan. Tapi lagi nggak ada kabar ya, yang sebisa kita, sebisa kita sedekah itu sebisa kita, yang seikhlas kita sisihkan untuk sedekah. Allah akan ganti lebih banyak. Itu kuncinya. Kalau nggak mau sedekah, nggak diganti oleh Allah, maka sedekahkan aja sebisa kita. Allah akan ganti apa yang kita keluarkan. Al-Quran surat Saba ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Maka apa yang kalian infakkan di jalan Allah, Allah akan ganti. Maka sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ini adalah janji Allah, yang kita infakkan akan diganti, bahkan diperbanyak. Karena itu ini adalah jalan keluar yang Allah kasih. Tinggal kita percaya atau enggak. Kalau kita percaya, lakukan itu, Allah akan kasih jalan keluar. Jadi sahabat Manjada Wajara, sebagai penutup saya akan simpulkan bagaimana caranya kita mengubah kesulitan hidup menjadi keberkahan rezeki. Itu ada 2 jalur, jalur langit dan jalur bumi. Jalur bumi ada 3. Yang pertama, sikap mental yang positif. Sikap mental yang positif ini adalah kita bersabar dan berhenti mengeluh. Yang kedua, itu adalah mengambil contoh dari orang-orang terdahulu, nabi-nabi dan orang-orang yang hebat yang dapat ujian di sekitar kita lalu bangkit untuk kemudian berhasil. Yang ketiga, tetap ikhtiar. Ikhtiar itu adalah belajar dari masa lalu. Dan yang kedua, itu adalah membuat cara-cara dan strategi yang baru. Sementara jalur langit itu ada 4. Yang pertama itu tetap husnuzon kepada Allah. Karena Allah itu akan seperti apa yang kita sangkakan. Kalau kita sangkakan baik, akan menjadi baik kepada kita. Yang kedua, selalu berdoa. Karena janji Allah, kalau kita berdoa, Allah itu akan kabulkan. Maka banyak-banyaklah doa untuk dikasih jalan keluar. Yang ketiga, itu jalur langit kita itu adalah istighfar. Karena semua hal kesempitan hidup, kesulitan yang terjadi itu adalah karena dosa kita, karena maksiat kita. Maka kita mohon ampun agar maksiat itu dihapus, agar maksiat itu dihilangkan. Lalu insya Allah, kalau sudah diampuni oleh Allah, itu rezeki akan mengucur deras. Yang keempat itulah bersedekah, karena sekecil apapun yang kita keluarkan, itu akan diganti oleh Allah. Itulah jalur langit dan jalur bumi untuk mengubah semua kesulitan hidup kita menjadi keberkahan rezeki. Terima kasih banyak sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika Anda merasa bermanfaat, silahkan share ke teman-teman yang lainnya, karena ini juga memberi pahala buat Anda. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan sebagaimana orang itu mengerjakan kebaikan itu. Terima kasih. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. See you next time. Ila liqa. Kafaitu bihaza. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh.